Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini terjadi dump tipis ya dari area sekitar 106.500 ke 105.200 karena berita Powell katanya mau bersabda di jam 12 malam. Entah kenapa ya, sekarang ini Powell ini sedang dikait-kaitkan tentang pokoknya segala sesuatu kalau memang judulnya Powell itu pasti kayak semuanya itu udah negatif thinking gitu. Padahal sebenarnya nggak ada loh sesuatu yang signifikan. Misalkan kalian tanya, bahkan apa sih kalau misalkan ada berita Powell itu kok tiba-tiba turun? Memang apa sih pengaruh fundamental yang ada di dalamnya? Nggak ada sebenarnya. Jawabannya tidak ada sama sekali karena tidak ada orang atau tidak ada institusi yang tahu sebenarnya apa yang mau dibicarakan oleh si Powell tersebut. Ya kadang-kadang dia bicara netral, kadang-kadang dia bicara negatif atau bahkan positif, nggak tahu. Tetapi kayak anomali di dalam dunia ini atau anomali trader lebih khususnya atau investor lebih khususnya kayak sedikit paranoid gitu loh. Kalau emang Powell udah mau ngomong, semua itu kayak bicara, wah ini kayaknya bakalan mau dump. Bisa jadi di beberapa dekade selanjutnya Powell ini bisa sebagai alat tolak ukur fundamental layaknya Michael Saylor gitu ya kan. Michael Saylor kan kalau beli pasti turun, kalau jual pasti naik. Nah bisa jadi nih Powell kalau mau ngomong pasti turun, bisa jadi kayak gitu. Karena memang sampai detik ini tidak ada tuh tanda-tanda bahwasanya suku bunga akan diubah. Padahal Donald Trump selaku presiden US itu sudah berjuta-juta kali mengingatkan Powell, baik secara indirect ataupun direct langsung datang, tetap saja Powell tidak bergemam sama sekali. Cerberus bagaimana bang? Wih, Cerberus tetap profit ya. Ini reguler ini ada yang rekor nih orang ya. Di Bitget ini kan tempatnya para reguler ya. Di Bitget tempatnya para reguler. Tapi ini bisa kalian akses juga nih. Ini ada yang profit hingga 13.200 ini. Ini keren banget ya. Ini rata-rata kan profit reguler ya segini ya 1.200, 1.200. Ini padahal memang udah ikutan banyak ya. Kalau kalian scroll ke bawah ya wajar-wajar gitu. Berbeda dengan misalkan di dalam tampilan L-Bank. Ini tampilan L-Bank ini kayak gini nih, profitnya udah sampai 5.000 dolar padahal baru sekitar 100 hari, baru sekitar 3 bulanan ya udah profit sampai sekian. Nah, padahal open posisinya baru 75 kali. Nah, ini nih. Beda ya kalau di dalam L-Bank ini kan rata-rata eksklusif ya yang ikutan di sini ya. Entah itu ngetes atau kayak gimana. Kalau OKX bagaimana Bang? OKX nggak ada tampilannya kayak begini ya guys. Nanti coba saya tanya ke pihak OKX supaya ada tampilan kayak gini supaya bisa ditampilkan. Tampilan OKX nggak ada kayak gini. Adanya tampilan cuma Bitget dan L-Bank yang bisa kalian lihat secara publik. Oke, harga sekarang mencapai 105.200. Kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya? Mengingat di time frame 15 menit ini terjadi penurunan yang cukup dalam, ya nggak dalam banget sih, cuma ya bisa aja menjadi sarana pullback di dalamnya ya.
di area sekitar time frame 15 menit atau time frame 1 jam. Ini bahkan memang udah mengarah ke terhadap pullback. Cuma mengingat karena Powell akan ngomong atau bersabda di area sekitar jam 12 malam nanti, tentang apa itu Bang? Nggak ada yang tahu sih tentang apa-apanya ya. Oke, lanjut ya. Kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Kita cek terhadap CoinGlass terlebih dahulu ya. Untuk dolar indeks plus harusnya Bitcoin turun. Untuk dominance-nya minus juga harusnya Bitcoin turun. Exchange balance-nya minus harusnya Bitcoin naik. Untuk Fear and Greed Index-nya turun harusnya Bitcoin turun. 3-1 fundamental untuk Bitcoin turun. Supaya kita cek likuidasi barangkali ada sesuatu. Atau bahkan sang raja kripto Timothy udah bilang ya, udah mengingatkan bahwasanya ini sudah memasuki bear market. Tapi anehnya di dalam video itu banyak yang ngebully Timothy. Ini bukannya saya ngebelain Timothy atau kayak gimana ya. Kalau saya baca-baca yang video terakhir yang ini nih, itu banyak yang ngebully, itu aneh ya yang ngebully ya. Karena memang cycle Bitcoin ini bukannya saya ngebela Timothy atau kayak gimana. Memang winter itu memang udah mau datang gitu loh. Bahkan kadang-kadang influencer yang sering pro dan kontra itu semuanya sepakat loh. Mau saya, mau Akademi Kripto, mau beberapa instrumen-instrumen investasi baik medsos TikTok, YouTube atau sebagainya. Biasanya kan mereka sering bertabrakan. Tetapi semua sekarang sepakat memang. Apakah influencer ini menjerumuskan kalian atau tentu saja tidak dong. Kita udah ngingetin loh, Timothy udah baik ngingetin. Saya juga udah ngingetin ke kalian bahwasanya winter akan datang. Terus kenapa orang bilang bahwasanya oh Bitcoin akan kesini gini? Ya itu nggak ada yang peduli juga sih. Yang penting kita juga udah ngingetin bahwasanya winter ini bentar lagi datang. Bagi orang yang menginvestasi Bitcoin lebih baik kalau udah beli duluan di harga bawah, entah itu 80.000, 70.000, 90.000, mendingan TP dulu karena itu tadi gitu ya. Semuanya sudah tahu tentang cycle Bitcoin gitu loh. Welcome to the winter gitu ya. Bentar lagi itu udah winter. Memang sekarang ini bisa jadi winter. Sekarang ini udah benar-benar memasuki era winter dan jangan pernah kalian tiba-tiba memaksakan open posisi long atau beli Bitcoin. Takutnya nyangkut dan winter itu lama loh. Walaupun kalian bilang, "Oh Bang, gue bisa kok long term dan sebagainya." Tidak ada jaminan bahwasanya Anda kuat. Karena apa? Kadang-kadang kalau misalkan itu yang dipakai adalah uang dapur, itu menjadi sebuah trigger supaya crash di dalam otak ini merajuk terhadap hidup Anda gitu loh. Loh maksudnya bagaimana Bang? Ya sekarang aja Anda bilang, oh nggak apa-apa winter gue kuat kok nge-hold. Tetapi pada saat winter terjadi berkepanjangan di bulan ke-6 atau di bulan ke-8 atau bulan ke-10, itu Anda akan gatal untuk menjualnya karena memang takut lebih dalam. Ya, saya tambahi untuk orang-orang yang belum pernah mengalami winter terjadi, Bitcoin ini sudah berkali-kali digadang-gadang bakalan mati pada saat winter. Jadi winter ini lebih seram daripada apa yang kalian bayangkan. Seluruh media sosial akan bilang bahwasanya Bitcoin itu bakal mati. This is a dead Bitcoin. Ini adalah kiamat kripto dan lain sebagainya. Itu sudah berkali-kali terjadi. Jadi winter itu lebih dari apa yang kalian bayangkan sekarang. Ya memang sekarang ini semuanya pada bilang winter bakal terjadi, setelah itu akan breakout, setelah itu atau bullish. Tetapi pada saat winternya terjadi itu, seluruh media sosial, seluruh berita yang ada di dalam dunia itu akan menarasikan Bitcoin akan mati. Dan otak kita bakal ke-trigger tuh yang nggak kuat-kuat banget untuk di dalam dunia cryptocurrency, baik trader, futures, ataupun investor, ataupun spot gitu ya. Jadi hati-hati banget ya. Lanjut terhadap likuidasi, nggak ada sesuatu yang cukup menarik ya. Ini cuma di tanggal 30 Mei kemarin tuh likuidasi long sebesar, nah ini udah tanda-tanda ya. Orang yang mau melikuidasi long hingga 796 juta dolar, 800 juta dolar terlikuidasi ya. For your information, Lamborghini itu 300.000 dolar itu cukup, ini 800 juta dolar. Dapat berapa ratus Lamborghini itu ya. Jadi saya ingatkan untuk yang open posisi long, ini bukti bahwasanya banyak orang yang masih yakin Bitcoin bakalan naik padahal ini udah masuk ke area winter. Jadi hati-hati. Di sini nggak ada apa-apa. Berarti tren akan berlanjut untuk short gitu ya. Coba kita cek order book datanya gimana. Seperti biasa kita ubah terhadap old version dan skalanya 1:100 ya. Nah, untuk skala 1:100 ini masih terjadi instan eksekusi ya, dan di sini kekosongan order hingga ke 96.400. Dan di sini seolah-olah dibiarin aja, nggak ada wall yang cukup signifikan, bakal di deep chartnya ini turun drastis. Itulah yang menyebabkan tentang likuidasi datanya itu nih ya, kalian cek ya. Di dalam likuidasi datanya ini nggak ada apa-apa guys ya, tuh nggak ada apa-apa, ya kan, nggak ada apa-apa. Itu yang menyebabkan ya karena memang di dalam order booknya itu deep chartnya itu tipis ya guys, deep chartnya itu tipis. Jadi hati-hati buat kalian yang untuk ambil open posisi long ataupun beli spot Bitcoin ini benar-benar hati-hati ya, karena ya ininya benar-benar tidak bisa diprediksi.
Nah ini ya, terjadi kekosongan order hingga 96.500 atau bahkan ke 93.700 ya. Jadi di dalam video ini tetap ya, saya akan ambil open posisi short di area 105 dan 106.000 dan take profit sewajarnya, yaitu 1% di harga open posisi. Kalau memang kalian cek open posisi saya memang short semua, saya nggak pernah ngarang tentang atau kayak gimana nih, kalian lihat nih. Nih ya, saya hari ini aja short tuh 106.179 di 105.648. Ini hari ini ya, tanggal ini Cerberus ya. Cerberus ya. Kalau nggak mau ribet, ikutan Cerberus aja. Kalau kalian nggak mau nyangkut berkepanjangan ya. Nah ini ya, di jam 7.40 dan close di jam 9.49. Begitu pula open posisi yang kemarin tuh, tanggal 2. Ini saya open posisi di 105.600 dan take profit di 105.167. Ya, begitu pula di tanggal 30 saya 106.119. Ini short semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saya 21 kali open posisi terakhir di dalam Cerberus itu semuanya short. Apakah itu tidak cukup membuktikan bahwa saya memang ini semuanya areanya winter? Lebih possible atau lebih prefer short, lebih gampang profit short daripada long ya. Saya terakhir long itu di harga 94.000 nih ya kan. Nih ya. Di tanggal 5 bulan 5 ya, sekarang udah bulan 6, berarti itu sekitar 1 bulan yang lalu guys ya. Saya 21 kali open posisi terakhir di dalam Cerberus itu short semuanya. Dan untuk open posisi longnya ini terakhirnya di tanggal 5 di area 90 ribuan tuh nih ya, 93, 94 ya, tuh 93. Waktu masuk ke area 100 ribu ini saya dominan untuk short terus ya. Jadi inti di video ini saya ambil open posisi short di area 105 dan 106 dan take profit sewajarnya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau ketinggalan signal, join Cerberus aja bro. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, subscribe. Logikanya ini kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic dan salam traders.